kami ingin bertanya-tanya nih, sangat penasaran tentang pemberhentian Bapak. Yang pertanyaan pertama ya Pak, publik ini banyak sekali loh Pak bertanya-tanya bahwa Bapak ini diberhentikannya, alasannya apa ya Pak kira-kira? Terima kasih saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang saya hormati. Hari ini saya merasa senang dan kagum melihat adik-adik, anak muda, kaum milenial yang sudah menemui saya pada sore hari ini. Terus terang saja, saya senanglah hari ini. Pada tahun 2016, saya mengikuti pemilihan kepala desa. Pada saat itu, dalam mengikuti kontestan tersebut, bahwa saya adalah pemenangnya. Selisih antara saya dengan rival saya itu sekitar 320. Oleh karena itu selisihnya sangat banyak. Sehingga saya ditetapkan sebagai pemenang dan dilantik oleh Bupati Ugan Ilir menjadi kepala desa yang sah. Kemudian saya menjalankan tugas pemerintahan desa seperti layaknya kepala desa yang lain. Sehingga dalam waktu 8 bulan saya mendapat surat pemberitahuan dari pemerintah daerah Kabupaten Ugan Ilir bahwa saya diikut sertakan untuk mengikuti sidang di PTON. Sebagaimana sidang tersebut yang digugat adalah surat keputusan bupati. Artinya yang digugat itu bukan saya sebenarnya. Yang digugat itu adalah surat keputusan Bupati Ugan Ilir nomor 691. Saya diikut sertakan karena surat keputusan itu adalah mengangkat saya. Kemudian seiring waktu bahwa pengadilan itu memenangkan rival saya, calon-calon kepala desa yang sudah kalah, sehingga mereka menang dan saya dinyatakan kalah. Pada saat itu karena saya kalah, Bupati Ugan Ilir diperintahkan oleh pengadilan TUN untuk mencabut SK saya, yaitu SK nomor 691. Pada saat itu saya tidak tahu prosesnya. Yang jelas SK 691 itu diberitahu oleh pemerintah daerah bahwa sudah dicabut oleh Bupati. Kemudian terbitlah SK 322, itu pengangkatan saya kembali. Kemudian saya menjalankan tugas seperti biasa sampai tahun 2021 ini. Kemudian 2021 ini SK 322 itu dicabut juga oleh Bupati bulan Maret kemarin, sehingga saya berhenti menjadi kepala desa. Nah, saudara-saudara, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, itulah terjadinya saya berhenti sebagai kepala desa. Itu yang dapat saya jelaskan. Oh, baik Pak. Ada lagi nih Pak pertanyaan. Saya melihat juga ya Pak keadaan di Facebook Bapak, di channel YouTube Bapak. Ada yang bertanya, kenapa sih Pak di media sosial mungkin ada yang menggiring, ada yang positif, mungkin ada yang negatif berita di medsos tersebut? Jadi media sosial itu adalah khusus untuk publik. Publik itu mempunyai hak untuk berkomentar apa saja sesuai dengan kesukaan masing-masing. Artinya kita tidak bisa membatasi, melarang, karena itu hak semua orang. Artinya saya enjoy aja, silakan orang berkomentar apa saja. Mungkin ada yang mengangkat, menjatuhkan, memojokkan, atau ada hal-hal komentar yang lain, ataupun mungkin ada kegiatan-kegiatan seperti misalnya, ya intinya saya mengikuti saja, enjoy saja. Ada pernyataan yang negatif, positif, ya terserah, suka-suka orang. Namun yakinlah bahwa apa yang terjadi itu yang sebenarnya. Lanjut ya Pak pertanyaannya. Ada nih Pak pertanyaan dari salah satu teman kita. Bagaimana sih Pak keadaan desa Serijabo setelah Bapak diberhentikannya?
Desa Sri Jabo kondusif. Jadi sejak saya diberhentikan sebagai kepala desa, saya langsung menyerahkan jabatan. Saya juga langsung mengumpulkan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk warga. Saya memberikan pernyataan bahwa saya sudah diberhentikan, dan saya memberikan pengarahan-pengarahan agar desa tetap kondusif, tidak ada kegiatan-kegiatan yang merugikan. Apalagi pemerintahan, saya yakin 100% bahwa desa dan pemerintahan desa tidak ada pengaruhnya dengan berhentinya saya. Karena administrasi desa sudah saya tanamkan dengan perangkat desa sudah 4 tahun. Artinya saya sudah yakin 100% dengan perangkat desa saya, mereka sudah bekerja seperti biasa. Kata-kata hilangnya saya sebagai kepala desa itu hanya kerikil-kerikil saja. Yakinlah saya Herian ini sudah berhenti. Saya yakin akan tumbuh Herian-Herian di perangkat desa saya. Karena saya yakin dan 100.000% bahwa perangkat desa saya dapat bekerja seperti biasa, karena ini sudah saya latih selama 4 tahun. Saya mempunyai keyakinan, artinya dengan diberhentikan saya keadaan desa normal, kondusif, baik administrasi desa maupun program ke depan, yakinlah tetap jalan. Nah Pak, ada lagi nih Pak, saya juga membaca komen-komen Bapak. Pendapat Bapak tentang masyarakat mendukung Bapak kembali di Pilkades 2022. Bagaimana nih Pak pendapat Bapak? Jadi adik-adik yang saya cintai, adik-adik yang berkenan bersama saya hari ini, untuk progres ke depan, masalah maju lagi atau tidaknya saya dalam saat ini belum ada, belum kita pikirkan. Nanti saya menyatakan tidak akan maju lagi, tahunnya saya maju. Saya nyatakan hari ini saya akan maju, nanti tiba saatnya tidak maju. Artinya kita lihat nanti ke depan seperti apa. Namun yakinlah saya akan tetap berkontribusi terhadap desa, terhadap masyarakat. Untuk politik yang jelas itu kita lihat situasi. Baik Pak, kita masuki sesi pertanyaan terakhir nih Pak. Banyak sekali yang mungkin yang penasaran dari kegiatan Bapak, mungkin progres Bapak ke depannya sih bagaimana sih Pak? Terima kasih. Jadi progres ke depan yang jelas saya akan tetap bergerak. Yang pertama di bidang pers, karena saya adalah asalnya dari pers dan kembali ke pers. Selanjutnya saya akan selalu bergerak kegiatan di bidang sosial. Yakinlah walaupun saya tidak menjadi kades, saya akan tetap membantu masyarakat, juga jalan-jalannya, maksudnya jalannya, jalur-jalurnya tentang sosial, saya akan tetap jalankan itu. Yang jelas kegiatan sosial tetap akan jalan. Oke Pak, mungkin pertanyaan dari anak-anak milenial. Perwakilan terutama saya terima kasih banyak atas waktunya Pak. Sudah meluangkan waktu menjawab 5 pertanyaan. Baik, jadi adik-adik yang saya sayangi, saya terima kasih sekali. Kalian semua sudah peduli ya dengan saya. Saya juga tidak menyangka bahwa kok adik-adik kepingin tahu tentang saya. Intinya saya terkagum-kagum dan merasa terharu juga hari ini. Namun ini adalah pertemuan saya yang pertama kali dengan adik-adik kalian. Terima kasih. Mungkin Pak ada satu kata atau 2 kata, mungkin 1 kalimat untuk memotivasi anak-anak muda zaman sekarang Pak. Jadi artinya kita sebagai makhluk Tuhan bekerja
bekerja, berdoa. Ketentuan itu ada di tangan Tuhan. Misalnya, saya sebagai kepala desa diberhentikan secara mendadak. Artinya itu adalah ketentuan. Kita tidak usah menyesali ataupun marah pada orang di sekitar atau apa saja. Yang jelas kita bekerja, berdoa, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah berkaitan dengan saya enjoy saja bahwa nanti akhirnya akan habis juga. Bahwa setiap kegiatan, setiap jabatan, setiap yang kita miliki, baik itu jabatan, harta, benda, intinya tidak ada yang abadi kecuali di akhirat nanti. Oke? Oke Pak, terima Oke, ya? kasih Pak. Oke, sama-sama. See you next time Pak.